Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saat ini kita berjumpa dalam program BSJD GKI. Bersama saya yaitu Vikaris Emilia Valentina Agatha dari Resort GKI Kayan Hulu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita saat ini diambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 30 sampai ayat 35. Sebelum kita membaca dan belajar firman-Nya, mari kita berdoa. Seperti rusa yang haus yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan, demikianlah kami juga rindu untuk belajar akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai segenap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, terlebih mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dalam dan oleh Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 35 dengan perikop mesbah di Gunung Ebal. Pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita saat ini saya beri judul, sediakan waktu kita untuk terus diisi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang ini berbagai peralatan elektronik amat mudah ditemukan. Dari laptop sampai alat komunikasi canggih lainnya, dengan harga yang semakin terjangkau, serta dengan spesifikasi dan modifikasi yang friendly. Namun ada satu hal yang tetap harus dilakukan pada peralatan elektronik tersebut, yaitu harus di-recharge atau diisi baterainya secara berkala. Kalau tidak, maka peralatan canggih itu akan kehilangan kegunaannya. Begitu pula dengan kehidupan rohani. Sebagai orang percaya kita bisa kehilangan semangat, kering, tidak terkendali, bahkan terancam lumpuh karena beragam pergumulan hidup. Oleh karena itu, hidup kita harus selalu di-recharge atau diisi dengan firman-Nya. Orang Israel pun diperintahkan oleh Yosua untuk merecharge kehidupan rohani mereka. Yosua menyadari bahwa bila Israel tidak memperkuat rohaninya, maka umat pilihan Tuhan itu bisa kehilangan kendali dan arah hidup yang sesungguhnya. Dalam bacaan kita saat ini tergambar bagaimana Yosua melakukan tindakan merecharge atau mengisi rohani bangsa Israel dengan cara yang pertama, tergambar dalam ayat 30, mendirikan mesbah bagi Tuhan sebagaimana diperintahkan oleh Musa. Lalu yang kedua, ayat 32 tergambar, yaitu menulis kembali salinan hukum Musa. Kemudian yang ketiga, ayat 34 tergambar, memperdengarkan kembali perintah Tuhan secara utuh, baik berkat maupun kutuk. Bagi Yosua, inilah tugas esensialnya, yaitu agar umat Tuhan terus-menerus berada dalam kondisi rohani yang prima.
Dan cara mengisi rohani bagi umat Kristen adalah bersekutu dengan Tuhan, yang diisi dengan doa dan perenungan firman Tuhan. Mengabaikan persekutuan dengan Tuhan sama saja dengan membiarkan hidup kita kering dan kosong. Akibatnya, kita menjadi lemah karena tidak memiliki daya. Dan apabila kita tidak memiliki kekuatan rohani di tengah dunia yang penuh dengan berbagai ancaman terhadap iman kita bisa terseret menjauh dari Tuhan. Hanya dengan kecintaan kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan bersedia menekuni kebiasaan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan hidup kita. Dan sebab itu, sediakanlah waktu kita untuk terus diisi oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur oleh kasih-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, panjang sabar, Engkau tidak pernah menghukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih-Mu Tuhan bagi orang-orang yang hidup takut akan Engkau. Kami bersyukur pula saat ini Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan pelajari bersama, yang mengajak kami terus memberi diri kami untuk diisi oleh Tuhan. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami, biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerah kebijaksanaan dan hikmat-Mu, terutama kesanggupan kami untuk menjalankan perintah-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Dan berkatilah kami umat-Mu di setiap saat, dalam keseharian kami selanjutnya di tempat kami masing-masing, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang menerangi langkah hidup kami, menghibur dan menguatkan kami. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak, agar kami selalu dekat di hadirat. Amin.